Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang diminta oleh takmir untuk kita mengkaji pembahasan masalah puasa Ramadan. Ya, sebagaimana yang telah diketahui bersama, sebetulnya kajian kita masih berkaitan dengan bab hadis-hadis tentang fitnah dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari. Maka tetap dengan kitab yang sama, Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari oleh Imam Az-Zabidi, namun kita ganti babnya dengan bab tentang puasa. Ini sebagaimana juga kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. InsyaAllah tidak lama lagi Ramadan akan datang. Ya, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan imanan wahtisaban. Dan di antara wasiat para ulama agar setiap musim-musim ibadah perlu adanya persiapan. Yang paling utama persiapan al-ilmu. Ya, karena apalah artinya ibadah atau musim akhirat kalau kita tidak tahu ilmunya. Tentunya ilmu di sini yang berdasarkan ajaran Rasulullah alaihi wasallam. Makanya insyaallah mulai hari ini, kesempatan ini dan insyaallah sampai Ramadan kita akan membacakan hadis-hadis yang ada dalam ringkasan kitab Sahih Al-Bukhari. Semoga ini menambahkan kepada kita al-iman dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita mulai membaca Kitabus Shaum. Sekedar mengulang kembali, kitab Sahih Bukhari itu terdiri dari kitab-kitab. Kalau dalam bahasa kita bab. Kitab itu ada lagi fasal-fasalnya. Kalau dalam bahasa beliau bab, kitabun wa babun. Jadi terkadang bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ada sedikit perbedaan. Kalau kitab sholat, itu maknanya bab sholat. Dalam kitab sholat Sahih Bukhari, itu ada lagi ya bab-bab.
kalau kita fasal. Jadi bab dalam Sahih Bukhari, kalau bahasa kita fasal. Kitab sholat bukan kitab tersendiri. Itu masuk dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi sekali lagi, kitab Sahih Bukhari tersusun dari kitab-kitab. Ada kitab sholat yang sudah kita lewati, kitabul iman. Nah, sekarang kitabus saum. Maka jangan aneh kalau kita baca kitabus saum. Ini masih dalam Sahih Bukhari. Kalau diterjemahkannya bab puasa. Kitab saum, ada lagi bab fadlis saum. Bab tentang keutamaan puasa. Sudah kita sampaikan pada tahun yang lalu, sebelum Ramadan juga, pembahasan kitab Siyam Ramadan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah ta'ala. Ini sekedar untuk wadzakir. Ingatkanlah karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman untuk mengulang pelajaran tentang puasa Ramadan. As-saum secara bahasa, kalau kita mendengar as-saum, puasa, secara bahasa Arab, as-saum artinya al-imsak, menahan diri. Tapi secara istilah syariat, itu adalah al-imsak al-makhsus. Menahan diri secara khusus, fi zamanin makhsus, pada waktu yang khusus, an asya' makhsusah, dari hal-hal yang dikhususkan, bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Ini sesuai dengan definisi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kalau mau simpelnya, seperti yang sudah kita kaji tahun lalu, dari ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, apa itu asyam, apa itu puasa? Definisinya menahan diri dari makan dan minum, dan dari berjima, bersetubuh, dan dari segala hal yang bisa membatalkannya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ta'abbudan lillah, dengan niat beribadah kepada Allah. Kalau kita ulang lagi, puasa secara definisi syariat adalah menahan diri dari makan dan minum, dari berjima atau bersetubuh, dan dari segala hal yang membatalkannya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan niat ibadah kepada Allah. Itu arti as-saum. Di situ ada 3 unsurnya, 3 rangkaiannya. Yang pertama, menahan diri. Menahan diri dari apa? Makan, minum. Ini yang dikhususkan tadi, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Menahan diri dari makan, minum, dari bersetubuh atau berjima, dan dari hal yang bisa membatalkannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, unsur rangkaiannya adalah waktunya dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan yang ketiga, itu niatnya ibadah kepada Allah. Karena bisa jadi orang itu menahan diri dari makan dan semua itu hanya untuk periksa lab kedokteran. Ini bukan apa puasa yang kita bahas. Sekali lagi itu definisi puasa yang selayaknya untuk diingat terus. Kemudian Imam Bukhari, kalau dalam kitab Sahih Bukhari lengkapnya, itu bab pertama tentang firman Allah, surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Ayat ini menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Dalam hadis yang disebutkan juga oleh Imam Bukhari, dalam hadis bab tersebut, ada sabda Rasul ketika Rasul ditanya, Ya Rasulullah, apa puasa yang diwajibkan? Kata Rasul, siyamu Ramadan, puasa Ramadan, illa anta tawwa. Kalau mau nambah silakan, puasa sunnah. Jadi yang wajib itu puasa Ramadan saja. Meskipun secara global hukum-hukumnya sama saja antara
puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Definisinya sama. Cuma kalau Ramadan itu yang wajib, sedangkan ada puasa-puasa sunnah yang lain. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan seperti sekarang ini misalnya. Demikian pula puasa Daud. Namun tidak ada puasa khusus nisfu Sya'ban. Ya, kata para ulama, ini kita sampaikan karena ini bertepatan dengan pertengahan Sya'ban juga. Kata para ulama, tidak ada hadis sahih tentang puasa khusus nisfu Sya'ban atau sholat malam nisfu Sya'ban. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Dihyah, ahli hadis di abad ke-7 Hijriah. Beliau pernah berkata, qala ahlu ta'dil wal jarh, laisa hadisun fi nisfi Sya'ban hadisun sahih. Atau kama qala rahimahullah. Tidak ada hadis sahih tentang nisfu Sya'ban, puasanya ataupun salat malamnya secara khusus. Kalau mau puasa Ayyamul Bid silakan, puasa Senin Kamis silakan. Namun tidak ada puasa khusus pertengahan Sya'ban atau salat malam nisfu Sya'ban. Intinya yang dimaksud ya dalam pembahasan kita ini adalah puasa wajib dan juga puasa yang sunnah. Kemudian Imam Bukhari membawakan bab ini, kalau ringkasannya di sini bab pertama fadli saum, bab tentang keutamaan puasa. Dan ini yang perlu untuk diingatkan sebelum kita masuk bulan Ramadan agar kita betul-betul mengagungkan bulan yang luar biasa mulianya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga puasanya. Kalau puasa sunnah saja keutamanya banyak, apalagi puasa yang wajib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Maksudnya yang bisa menahan dari syahwat, dari dosa dan maksiat. Dan kalau kita bahas juga nama Ramadan itu ada maknanya. Di antaranya dari kata-kata ar-ramda. Ramda itu panasnya gurun pasir. Kenapa dinamakan Ramadan? Ya karena puasa Ramadan atau bulan Ramadan itu bisa membakar dosa-dosa manusia. Sekali lagi, setiap bulan Hijriah itu ada makna secara khususnya. Contoh bulan sekarang ini bulan Sya'ban. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Itu dahulu kata para ulama, orang-orang Arab di bulan Sya'ban yatasya'abun, ya berpencar diantaranya untuk mencari mata air atau berpencar untuk berperang. Karena bulan Rajab sebelumnya mereka tidak mau berperang. Jadi sekali lagi itu makna-makna dari bulan Hijriah. Sya'ban, Ramadan demikian. Ramadan dari kata-kata ramda, panasnya gurun pasir. Dinamakan Ramadan karena Ramadan kalau orang itu beribadah, puasa diantaranya, dia akan terbakar dosa-dosanya, dilebur, diampuni dosa-dosanya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Asyam junnah, puasa adalah perisai. Karena puasa bisa menahan orang dari berbuat dosa dan maksiat. Ya, seorang yang mau berkata kotor saja, dia ingat, wah eman puasaku. Ya, nanti bisa berkurang pahalanya. Itu bisa menahan dari segala bentuk kesalahan, dosa dan maksiat. Kemudian fala yarfus, jangan dia berkata yang kotor atau yang berbau purnu. Ya, fala yarfus. Wala yajhal, dan jangan orang itu ketika puasa berkata sebagaimana ucapan orang-orang yang jahil, ya, atau orang-orang awam yang di pasar, yang di jalan-jalan. Ya, kalau mungkin dalam bahasa Surabaya itu jangan misu. Yang orang Surabaya paham apa misu itu? Ya, mengumpat, ya, atau pakai bahasa-bahasa khas Surabaya yang apa? Ya jelas bagaimana kasarnya, bagaimana jeleknya lah sudah. Itu kalau puasa
dilarang. Berarti kalau nggak puasa boleh? Nggak boleh juga. Ya, apalagi yang dimulai dari huruf J itu. Wah, itu berat. Ya, puasa nggak boleh. Ya, selain puasa, sama saja. Cuma ketika puasa lebih ditekankan nggak bolehnya. Walayajal itu makna walayajal. Jangan berkata, berbuat kebodohan atau seperti orang-orang yang jahil. Wa inimra'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Kalau ada orang mengajaknya tengkar atau mencaci makinya, maka hendaklah dia jawab dengan mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Titik. Ya, jangan dikasih koma. Nanti setelah buka saja, jangan. Ya, ini shaimun itu sudah titik sudah. Aku puasa, nggak usah diladen, nggak usah dilayani sudah. Ya, yang waras ngalah sudah. Ya, sekali lagi ini titik, jangan dilanjutkan nanti kalau sudah buka puasa atau nanti setelah selesai Ramadan, jangan sudah. Ini puasa itu junnah, menahan diri dari perbuatan yang tidak selayaknya. Rasul mengatakan 2 kali, ini shaimun, aku puasa 2 kali. Waladhi nafsi biyadih, la khalufu famis saim atyab indallahi ta'ala min rihil misik. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini suatu yang wajib diyakini oleh setiap orang yang berpuasa. Keutamanya luar biasa, bahkan bau mulutnya mungkin di sisi manusia itu terasa bau yang tidak sedap, namun di sisi Allah ini karena ibadah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan salah paham ya pembahasan masa ini. Ya, bangun tidur, ya mungkin siang hari langsung wudu salat asar. Ya, baunya luar biasa, samping kanan samping apa? Kirinya. Jangan, ya tetap juga disunahkan bersiwak. Ya, seperti yang sudah kita bahas dalam kitab Siyam Ramadan tahun lalu, bahwasanya bersiwak ataupun memakai pasta gigi gak ada masalah meskipun di siang hari. Gak membatalkan, gak mengurangi pahala puasa sama sekali. Ya, di antaranya tadi, ketika bisa sholat berjamaah biar tidak mengganggulah kekhusyuan yang di samping kiri, samping kanan. Jangan berdalil dengan hadis ini kemudian tidak mau pakai siwak. Kasihan kanan kirinya. Ya, sekali lagi harus kita juga paham apa saja yang tidak membatalkan atau tidak mengurangi pahala puasa. Di antaranya sikat gigi di siang hari meskipun pakai pasta gigi tidak masalah. Yang penting jangan dimakan saja. Ya, atau diminum. Ya. Kemudian kata Rasul, yatruku ta'ama wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah berfirman, ini kalau lanjutan hadis yang agak panjang juga disebutkan bahwasanya puasa kata Allah adalah milikku. Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena diriku. Puasa kata para ulama adalah ibadah sir, ibadah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sangat mengagungkan ibadah puasa ini sampai kata Allah, asyamuli, puasa milikku, wa ana ajazibi, aku yang akan membalasnya. Kalau lanjutan hadisnya, wal hasanatu bi asy amsalha. Kalau amal-amal selain puasa, satu kebaikan dibalas 10 pahala. Dilipat gandakan mungkin bisa sampai 700. Namun kecuali puasa, lebih dari itu. Kenapa? Karena itu kata Allah adalah milikku. Aku yang akan membalasnya langsung. Artinya sekali lagi puasa ibadah yang sangat istimewa di hadapan Allah. Di antara alasannya kata para ulama, karena ini adalah ibadah sir, ibadah rahasia antara hamba dengan Allah. Seperti sekarang ini saja, kita nggak tahu mana yang puasa, mana yang enggak. Puasa sunnah ya. Demikian pula puasa Ramadan. Ya, orang bisa saja membuat rekayasa gampang. Masuk kantor kelihatannya puasa, padahal sarapan jam 7 misalnya. Nanti mau makan siang
pergi ke tempat yang jauh, temannya nggak tahu juga. Betul nggak? Atau masuk kamar khusus, makan, minum, kemudian diusapi, nggak kelihatan. Poso sapi, kata orang Surabaya. Poso sapi, mari mangan diusapi. Intinya ini salah satu yang menunjukkan keistimewaan puasa, terutama di bulan suci Ramadan. Nah, ini hadis pertama dan bab pertama yang dibawakan Imam Az-Zabidi dalam kitab beliau ini. Kemudian bab yang kedua, bab Ar-Rayyan lis-Shaimin. Bab tentang pintu Ar-Rayyan di surga bagi orang yang berpuasa. Ar-Rayyan, dikatakan Ar-Rayyan, arti Ar-Rayyan itu yang sudah kenyang, meminum. Itu namanya Ar-Rayyan. Kenapa dinamakan Ar-Rayyan? Karena ini balasan bagi orang yang berpuasa, karena di dunia dia dalam keadaan kehausan di siang hari, maka pahalanya dia mendapatkan pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Kita baca hadisnya. An Sahal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa itu akan masuk dari pintu Ar-Rayyan tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang tidak puasa enggak boleh masuk di pintu Ar-Rayyan tersebut. Yuqalu aina shaimun. Diseru nanti pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumun, mereka akan berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidaklah masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Jika orang-orang yang berpuasa telah masuk ke pintu Ar-Rayyan, maka pintu Ar-Rayyan akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang masuk selain orang-orang yang berpuasa tersebut. Ini salah satu keutamaan orang yang berpuasa, terutama puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini. Dan salah satu keutamaannya, nanti akan ada hadis yang lagi, setiap ibadah ada pintu-pintu masuk ke dalam surga. Pintu surga ada 8, kata Rasulullah SAW. Ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah. Semuanya disebut sesuai dengan amalan-amalannya. Beda dengan puasa. Disebut apa? Pintu khusus Ar-Rayyan. Ini sekali lagi juga menunjukkan keistimewaan puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man anfaqa az-zawjaini," barang siapa yang menginfakkan az-zawjaini, yaitu harta dirham dan dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nudiya min abwabil jannah. Dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hada khair. Wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalah, du'iya min babi as-shalah. Wa man kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, yang berjihad di jalan Allah, akan dipanggil pada hari kiamat dari pintu namanya pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam. Barang siapa termasuk orang yang ahli puasa, akan dipanggil dari babi Ar-Rayyan. Ini yang kita sampaikan tadi, bahwasanya orang yang berpuasa ini luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pintu surganya saja lain daripada yang lain. Saya ulangi lagi, kalau orang yang rajin sholat dipanggil dari pintu namanya sama dengan ibadahnya, pintu sholat. Orang yang ahli jihad akan dipanggil dari pintu yang namanya jihad juga. Kecuali pintu orang yang rajin berpuasa dinamakan babu Ar-Rayyan. Ini kata ulama, Allah lebih mengistimewakan ibadah puasa ini. Wa man kana min ahli shadaqah du'ya min babi shadaqah. Namun barang siapa yang dia termasuk ahli sedekah,
dipanggil dari pintu sedekah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Ya Rasulullah, ya, apakah pintu-pintu tersebut tidak bisa diperoleh oleh satu orang saja? Fahal yuda ahadun min tilkal abwab kulliha? Kata Rasul, na'am wa arju an takuna minhum. Kata Rasul, iya, ada orang yang bisa memasuki semua pintu tersebut. Dan aku berharap engkau termasuk darinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk sahabat Rasul yang tidak pernah kelewatan untuk melaksanakan apapun dari ibadah-ibadah yang disyariatkan. Maka kata Rasul, Abu Bakar akan memasuki semua pintu-pintu surga yang ada 8 tersebut. Jadi sekali lagi, seorang muslim muslimah ada kesempatan untuk meraih berbagai pintu-pintu tersebut dengan amal-amal ibadah tentunya yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bab yang ketiga, bab hal yuqal Ramadan au syahr Ramadan. Imam Bukhari membawakan bab apakah boleh menyebut Ramadan atau syahrul Ramadan. Wa marra'aku lawasian. Dan kata beliau, boleh mengatakan itu semuanya. Kata para ulama, Imam Bukhari menyebutkan bab ini untuk membantah sekelompok orang yang melarang menyebut Ramadan tok tanpa dikasih embel-embel bulan Ramadan. Jadi ada yang melarang. Mengatakan, jangan mengatakan Ramadan. Namun katakan bulan Ramadan. Kata Imam Bukhari, dua-duanya boleh. Pakai kata-kata bulan Ramadan atau nggak pakai kata-kata bulan. Langsung Ramadan. Sebentar lagi akan datang Ramadan. Itu boleh. Atau mengatakan sebentar lagi insya Allah akan datang bulan Ramadan. Ini wallahu alam kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dan yang lainnya, karena ada hadis yang lemah, dhaif, yang dipakai sebagian orang untuk melarang memakai kata-kata Ramadan tok, yaitu hadis yang mengatakan la taqulu Ramadan li anna Ramadan ismun min asma'illah. Ada hadis yang tidak sahih, yaitu ada kata-kata jangan mengucapkan Ramadan tok, karena Ramadan itu salah satu nama Allah. Padahal tidak benar sama sekali hadis tersebut. Ya, makanya Imam Bukhari membawakan bab ini untuk membantah hadis tersebut dan juga sebagian orang yang berpendapat tidak boleh mengatakan Ramadan saja, harus dikasih embel-embel bulan Ramadan. Kata Imam Bukhari boleh dua-duanya. Dalilnya apa? Rasul SAW bersabda, kata beliau, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kata Rasul, apabila datang Ramadan, Rasul nggak pakai kata-kata apa? Syahrul Ramadan. Langsung pakai apabila datang Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, idza dakhala syahru Ramadan. Apabila datang syahru, bulan Ramadan. Dalam hadis-hadis ini Rasul mengatakan apa? Yang pertama tanpa kata-kata bulan Ramadan, tanpa bulan. Namun dalam riwayat yang kedua kata-katanya syahrul Ramadan. Berarti dua-duanya boleh. Boleh mengatakan puasa bulan Ramadan, puasa Ramadan, dua-duanya boleh. Baik. Paham ya? Kemudian dalam hadis selanjutnya tadi dikatakan idza dakhala syahr Ramadan futiyat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu jahannam, dan dibelenggu setan-setan. Yang pertama, sudah kita sampaikan tadi, boleh mengatakan bulan Ramadan atau Ramadan saja. Di antara keutamaan bulan Ramadan tadi, kata Rasul dibukakan pintu-pintu langit. Dalam riwayat pintu-pintu surga.
Ini karena banyaknya amal-amal saleh yang dikerjakan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Mulai puasanya, mulai qiraatul Qur'annya, mulai sedekahnya, demikian pula dengan sholat tarawihnya. Luar biasa ibadah yang tidak didapati di luar Ramadan. Namun seperti yang sudah pernah kita sampaikan, jangan sampai fokus Ramadan puasanya, sholat 5 waktunya diremehkan atau ditinggalkan. Contoh misalnya, orang semangat puasa, sahurnya jam 1 misalnya, sampai jam 3. Kemudian kekenyangan tidur, subuhnya jam 7. Nah, ini tidak benar. Makanya Rasul mengatakan, sahurnya Rasul itu dekat dengan waktu subuh. Ya, kata para sahabat sekitar bacaan 50 ayat Al-Quran. Jangan terlalu jauh-jauh dari waktu subuh. Wallahu alam di antara faedahnya tadi. Karena kalau sudah kekenyangan, khawatir subuhnya kelewatan. Kemudian dikunci. Ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Karena banyak maksiat yang ditinggalkan oleh kaum muslimin yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian dibelenggu setan-setan. Ini sudah pernah kita sampaikan kalau ada pertanyaan. Katanya setan dibelenggu, tapi kok banyak orang yang berbuat maksiat, masih banyak pembegal, penjahat dan seterusnya. Maka di antara jawabannya kata para ulama, yang pertama bahwasanya dosa, maksiat, kejahatan itu bukan sebab pertama dan utamanya setan dari kalangan jin saja, namun di dalam diri manusia ada potensi berbuat jahat. Sebagaimana firman Allah, Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada kejelekan. Jadi yang menyeru kepada kejelekan bukan saja setan dari kalangan al-jin, namun juga setan dari kalangan manusia itu sendiri. Kemudian dalam riwayat yang dibelenggu adalah maradatus syayatin. Ya, kata para ulama, yang dibelenggu itu dedengkotnya setan dari kalangan al-jin. Dan kalau kita bahas dunia jin itu 11-12 dengan dunia manusia. Dunia manusia ada preman, betul enggak? Ya. Preman itu banyak kelasnya, ada yang kelas kakap, ada kelas Kelas ada kelas aus, ada kelas iwa gatul. Sama dengan itu. Setan dari kalangan jin yang dibelenggu kata Rasul dalam riwayat yang lain, itu yang dedengkotnya yang dibelenggu. Nggak bisa dia berbuat bebas mengganggu manusia. Namun yang istilahnya kerucuk-kerucuknya, anak buahnya ini yang tetap bergentayangan membisikkan manusia kepada kejelekan. Itu kalau ada pertanyaan, katanya setan dibelenggu di Ramadan, namun kok masih banyak orang nggak puasa, banyak kejahatan, banyak faktor-faktor lain yang menjadikan orang berbuat dosa dan maksiat. Taib, hadis yang terakhir di sini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ra'aitumu fasumu." Apabila kalian melihat yaitu hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal, maka beridul fitrilah. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Kalau kalian melihat langit tertutup mendung, maka perkirakanlah yaitu hilal Ramadan. Nanti ada penjelasannya, fa'akmilu iddata Sya'ban salasin. Genapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka ini metode yang benar dan yang paling benar dalam menentukan awal Ramadan sesuai dengan petunjuk Rasul. Yaitu Ru'yatul hilal. Tidak bisa Ramadan ditentukan 10 tahun yang lalu, tidak bisa. Ya, penentuannya kalau sudah tanggal 29 Sya'ban itu baru di ru'yah hilal. Kalau kelihatan besoknya puasa. Kalau tertutup mendung nggak kelihatan hilal, digenapkan Sya'ban menjadi 30 hari, maka lusanya baru puasa Ramadan. Jadi sekali lagi, ini sunnahnya Rasul, ajarannya Rasul, penentuan awal Ramadan hanya dengan ru'yatu al-hilal atau menggenapkan
bilangan Sya'ban 30 hari. Bukan dengan cara al-hisab. Nah, gimana? Lanjut atau cukup? Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terutama berkaitan dengan materi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah boleh kita menyiapkan puasa itu ada unsur kesehatan atau ada hajatnya gitu? Taib. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seorang hamba mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya 100% murni, lillahi ta'ala, untuk urusan akhirat, maka murni pula pahalanya. Maka kalau ada embel-embel urusan dunia, yang akhirat otomatis berkurang. Kata para ulama, selama itu niatnya berkurang karena Allah Subhanahu wa taala, karena kan dia tadi niatnya untuk mendapatkan sah puasanya, sah ibadah puasanya, namun tentunya beda dengan yang memang hanya lillahi ta'ala puasanya. Paham ya? Sebagaimana kata Rasul tadi, wa inna malikul imri'im ma nawa. Sesungguhnya seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya tersebut. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum. Tanya kalau mendekati bulan puasa ini, apa yang dianjurkan doanya sama ibadahnya supaya nanti pas puasa itu lancar? Taib, mungkin yang ditanyakan apa saja persiapan memasuki awal Ramadan. Kalau nasihat para ulama, yang pertama selain ilmu tadi harus dipelajari. Kemudian yang kedua harus kita ada niat, taubatan nasuha. Bahwasanya Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk kita melebur dosa kita dengan kita taubatan nasuha, meninggalkan segala bentuk dosa, bertekad untuk tidak mengulangi dan seterusnya. Kemudian ada harus rasa al-farah, kegembiraan. Bahwasanya kalau kita saja di dunia ada tamu, kita diberitahu oleh kabar yang otentik, teman kita, saudara kita, nanti akan ada tamu, akan memberikan Anda uang 1 miliar, memberikan Anda rumah mewah, mobil mewah. Gembiranya luar biasa, nggak mungkin bisa tidur. Maka ketika kita mau mendatangi bulan suci Ramadan dengan berbagai keutamaan yang luar biasa, harus ada rasa lapang dada dan gembira. Jangan sampai merasa sempit dada. Waduh, Ramadan nggak bisa mangan. Awan menengnya, jangan. Harus farah, kegembiraan. Kemudian menyambut Ramadan dengan doa. Di antaranya Allahumma ballighna Ramadan. Ini secara bukan secara nas, cuma secara bahasa. Intinya kalau mau kita berdoa sebagaimana yang dipakai ulama salaf, kata para ulama salaf dahulu, mereka 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka berdoa. Semoga Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan. Karena kita nggak tahu apakah masih bisa bertemu dengan Ramadan ini. Karena kita nggak bisa menjamin. Jangankan untuk 2 minggu yang akan datang. Besok atau 1 jam kita nggak tahu masih bisa hidup atau tidak. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Kalau kita nggak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan imanan wahtisaban. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Pak Ustaz, keluarga di rumah. Iya. Istri itu kan kadang di Ramadan kan suka nggak bisa kompleks gitu ya. Yang karena tadi ada hal. Iya. Itu seperti apa Pak? Kalau memang harus nanti nanti diganti di hari berikutnya atau bukan di Ramadan, timnya seperti apa? Iya, kalau bagi wanita yang haid, mereka justru haram untuk puasa bulan suci Ramadan. Maka otomatis gantinya di luar Ramadan. Meskipun
waktunya itu masih panjang sampai bulan Asy-Sya'ban. Seperti sekarang ini bulan Sya'ban, kata ulama di antara wasiat mereka bagi yang masih punya utang bulan Ramadan yang lalu masih ada kesempatan untuk membayar sekarang. Maka demikian pula misalnya Ramadan besok bagi para wanita yang kedatangan haid atau halangan, maka tidak boleh berpuasa meskipun kata ulama meskipun seandainya sudah puasa mulai pagi sampai hampir maghrib kurang 4 menit misalnya. Kemudian keluar darahnya, harus dibatalkan. Nggak boleh mengatakan emannya langsung lanjut. Nggak bisa, haram hukumnya. Malah dia dapat dosa kalau dilanjutkan. Maka harus dia batalkan dan dia ganti dengan hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Yang afdal tentunya disegerakan. Yang afdal. Tapi nggak wajib. Waktunya dikasih kelapangan mulai dari awal Syawal sampai maksudnya awal Syawal selain Idul Fitri sampai Sya'ban. Itu waktu untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Ini juga berlaku bagi kaum laki-laki yang mungkin sakit di bulan Ramadan yang lalu, masih ada kesempatan untuk mengqadhanya bulan Sya'ban ini. Nah, wallahu taala. Gitu Pak ya. Nah, fadhil. Menyambung tadi pertanyaan sebelumnya. Kalau saya pernah mendengar kalau untuk puasa Syawal itu sebaiknya mengqadha puasa Ramadannya dulu, yang ditinggalkan baru puasa Syawalnya. Apakah itu mutlak seperti itu? Karena ada suatu kasus wanita juga gitu, mungkin karena terlena atau seperti apa, jadi belum sempat selesai mengqadha, terus Syawalnya sudah mau selesai gitu Ustaz, dan sebenarnya masih pengen puasa Syawal. Itu seperti apa ya? Yang saya sampaikan tadi nggak bertentangan, jadi kita jawab tadi yang afdol mengqadha yaitu dengan menyegerakan. Itu yang afdol. Tapi tidak dilarang untuk dia menunda. Bahkan tadi riwayat Aisyah ini yang dijadikan hujjah oleh para ulama, bolehnya mengqadha sampai Sya'ban mau Ramadan berikutnya. Jadi sekali lagi yang afdal, yang lebih baik menyegerakan mengqadha sebelum dia puasa Syawal. Apalagi hadisnya memang man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal fa ka'annahu shoma dahra. Kata Rasul, hadisnya itu barang siapa yang puasa Ramadan. Sebagian ulama mengatakan Ramadan genap. Paham? Jadi kalau sudah genap Ramadan, baru Syawal. Meskipun sekali lagi tadi, ini yang paling utama. Memang yang paling utama menyegerakan qadha puasa. 1 bulan Syawal, misalnya 29 hari. Misalnya seminggu dia haid tadi. Maka seminggu pertama bulan Syawal dia gunakan untuk mengqadha. Kemudian seminggu berikutnya untuk puasa Syawal. Selesai. Kalau dia mampu. Kalau nggak mampu, namanya puasa sunnah. Nggak puasa pun nggak ada masalah. Cuma nggak dapat pahala puasa setahun penuh. Kata Rasulullah SAW. Maksudnya yang puasa Syawal tadi. Maka kalau dia misalnya nggak sanggup puasa qadha dan Syawal sekaligus, boleh dia mendahulukan Syawal daripada khawatir dia nggak bisa puasa Syawal lagi. Meskipun tadi kita berikan yang afdal mengqadha dulu, yang wajib dulu, baru yang sunnah. Namun seandainya dia mendahulukan yang Syawal dulu, maka tidak ada masalah sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala alam. Nah, ada yang lagi mau ditanyakan? Ya, tafadhal. Apakah boleh menamakan ini Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak sebagai namaannya? Baik. Wallahu alam, yang kita dengar dari para ulama, tidak ada masalah istilah-istilah seperti itu. Yang pertama, karena tidak ada istilahnya penentangan dari para ulama ataupun dari ulama as-salaf. Apalagi juga Rasul telah memberikan kata-kata di antaranya tadi Ramadan Mubarak. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Itu hadisnya sahih.
telah datang. Ini kata para ulama, Rasul memberikan kabar kepada para sahabat. Ketika Ramadan datang, Rasul mengatakan telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Bulan yang dibarokahi. Wallahu alam, setahu ana tidak ada yang melarang akan hal tersebut. Ya, seperti yang juga sekarang ini, mohon maaf kita mau pajakan dikit. Sebagian orang kita tidak mau mengatakan dan melarang, bahkan mencela yang mengatakan bulan suci Ramadan. Ya, ini kan istilah bulan suci Ramadan, memang nggak ada dalam bahasa Arabnya. Dalam hadisnya tidak ada. Tadi syahrul Ramadan, Ramadan. Kalau kita kan pakai kata-kata apa? Bulan suci Ramadan. Sebagian mengatakan bulan suci itu cuma 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Padahal itu namanya Ashhurul Hurum. Kalau diterjemahkan itu bulan haram, bukan bulan suci. Paham ya? Cuma sekali lagi ini penamaan sekedar untuk mendekatkan kepada pemahaman tentang bagaimana kemuliaan bulan Ramadan ini. Ada kata-kata bulan apa suci Ramadan, artinya bulan yang mulia, itu intinya. Wallahu ta'ala. Nah, gimana? Lanjut. Ada pertanyaan lagi? Silakan. 10 juga enggak apa-apa. Nah. Apakah mendapatkan pahala? Baik, wallahu alam. Alam ya, insyaallah ada lanjutan di kitab Sahih Bukhari ini, nanti akan ada insyaallah kalau ada kesempatan. Itu kalau para salaf dulu, yang ini yang ideal ya, yang ideal. Para salaf melatih anak mereka puasa itu full. Nah, mereka pakai cara kalau nangis dikasih mainan. Paham ya? Itu yang sekali lagi itu yang afdolnya, yang idealnya. Ya, cuma kalau misalnya nggak mampu, nggak ada masalah melatih mereka untuk sedikit demi sedikit. Misalnya seperti sebagian mungkin sekolah TK misalnya kan anak TK dilarang kalau puasa bawa makan minum. Ya, melatih mereka untuk apa? Meskipun nggak sampai beduk juga, cuma 2 jam aja. Ya, demikian pula ya tentunya anak kecil yang pertama tidak wajib mereka berpuasa. Tentunya kalau mereka puasa pun ya ini sekedar latihan, tidak ada pahala sebagaimana orang yang sudah balik. Paham ya? Namun ini insyaallah pahalanya untuk orang tuanya mendidik ya dengan apa mempersiapkan agar kalau sudah balik sudah siap dengan ibadah tersebut. Pahalanya untuk kedua orang tuanya. Ya karena anaknya belum balik. Ya, namanya ibadah syaratnya kan harus apa? Harus balik. Nah, wallahu ta'ala. Gimana ada yang lain? Ya, wallahu alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.